Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang materi jaringan komputer masuk ke pertemuan 10, isinya tentang materinya tentang routing. Kalau kemarin di pertemuan 9 kita membahas tentang switching, nah sekarang di pertemuan 10 membahas tentang routing. Oke, routing itu apa? Ya, jadi intinya routing ini protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Yang kedua, proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Yang ketiga, suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Dan semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Ya, jadi intinya di sini routing ini teknik untuk bagaimana si data itu dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, berdasarkan IP address yang dimiliki oleh paket tersebut. Jadi pas setiap paket yang akan dikirim pasti ditempeli oleh IP address yang isinya IP address yang akan dituju. Jadi di mana paket tersebut harus dikirim. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita membahas tentang routing, berarti membahas tentang router. Nah, router sendiri merupakan alatnya ya. Jadi alat atau perangkat keras yang berfungsi untuk mengirimkan paket data pada jaringan. Baik itu jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Ya, jadi kalau tadi routing teknik mengirim paketnya, ya, kalau router itu adalah alatnya. Nah, komponen yang diperlukan pada router biasanya seperti ini, ya. Jadi router itu sebenarnya bersama dengan komputer, ya isinya ada CPU, ada sistem operasi, ya sistem operasi yang digunakan di router yang nanti kita gunakan kebetulan menggunakan Cisco, berarti menggunakan sistem operasi iOS, ya. Memori dan penyimpanan, diantaranya ada RAM, ada ROM, NVRAM, serta flash dan hard drive. Ya. Jadi ini gambaran secara umum untuk isi dari komponen router. Ya. Lalu Bapak jelaskan untuk CPU sendiri, yaitu intinya CPU merupakan central processing unit, sama dengan di komputer atau di handphone ya. Intinya nanti ini proses dikerjakan, segala proses dikerjakan di sini di CPU ya. Jadi CPU menerima perintah atau instruksi dan melaksanakan perintah yang dari software. Yang kedua, di router itu ada ROM. ROM ini read only memory. Jadi data yang ada di ROM ini sifatnya permanen ya. Jadi harus diganti. Kalau misalkan ingin diganti berarti harus diganti chipnya ya. Kalau ROM, kalau misalkan RAM, random access memory, jadi segala konfigurasi data dan semua operasi akan terus disimpan di RAM. Nah, kalau misalkan selama perangkat menyala, kalau misalkan perangkat tersebut mati atau restart, berarti konfigurasi akan terhapus kalau berada di RAM ya. Yang ketiga flash. Flash ini isinya image iOS ya. Jadi image dari iOS itu adanya di flash memory ya. Atau sistem operasinya itu ada di flash memory, atau kalau di komputer itu biasanya hard disk. Terus ada lagi NVRAM. Nah, NVRAM berisi startup configuration file. Jadi setiap konfigurasi yang kita buat atau kita setting berada di NVRAM ya. Jadi saat komputer nyala nanti di load konfigurasinya dari NVRAM. Ya, lalu interface. Nah, setiap router pasti memiliki interface ya. Interface di sini ya digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Interface di sini bisa berupa fast Ethernet ya, gigabit Ethernet, VLAN dan sebagainya. Tergantung spesifikasi router yang digunakan. Nah, selanjutnya ini router bertanggung jawab untuk melakukan routing lalu lintas antar jaringan. Ini fungsinya router ya, untuk melakukan routing lalu lintas antar jaringan. Contoh misalkan di sini ada beberapa area network. Baru yang pertama ini, yang ini kan LAN ya, yang berwarna coklat ini LAN, yang berwarna ungu WAN atau internet ya. Kalau misalkan LAN ini berada di jaringan pertama di rumah, misalkan yang ini di pusat, di kantor pusat, ini di kantor cabang. Nah, semuanya ini bisa terkoneksi menggunakan jalur internet ya. Nah, ini bisa terkoneksi menggunakan jalur internet, ada komponen pokoknya yaitu router. Jadi di setiap jaringan di sini ada router yang saling terhubung ke jalur internet. Makanya
Itulah fungsi router, bisa menghubungkan network yang berbeda, itu fungsinya itu. Ya, jadi ini kan semuanya beda-beda network antara home, central, branch, apalagi internet beda network. Tapi dengan adanya router, ya makanya bisa terkoneksi. Ini penjelasan lain mengenai RAM, ROM, NVRAM, sama flash. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi istilah gateway. Nah, gateway itu sebagai gerbang transit sebuah paket yang akan dikirimkan ke network lain, atau gateway itu dihubungkan ketika paket ingin dikirimkan ke network yang berbeda. Ya. Jadi, kalau kita mengirimkan paket data ke network yang berbeda, ya wajib menggunakan gateway. Oke. Nah, contoh seperti ini. Apakah dari komputer seperti ini, si komputer tersebut membutuhkan gateway atau tidak? Ya, PC 1 langsung dikoneksikan ke PC 02. IP address PC 1 101, PC 2 102. Nah, ini apakah membutuhkan gateway antara PC 1 dengan PC 2 dihubungkan secara langsung? Nah, Jawabannya tidak ya, karena masih satu network ya, jadi atau satu kelas. Satu network di sini 101, ini juga 102, 124 sama. Ya, jadi kalau secara langsung seperti ini atau peer to peer tidak memerlukan gateway ya. Nah, untuk percobaannya silakan coba, kalau ada laptop nanti silakan coba hubungkan dua laptop ini, dihubungkan dengan kabel LAN, langsung dihubungkan ke laptop satu lainnya lagi. Atau kalau mau disimulasikan di paket restart seperti ini ya, Bapak coba simulasikan. Oke. Nah, nanti kita coba menggunakan komputer. Ya, komputer saja. Lalu menggunakan kabel cross, karena ini menghubungkan perangkat yang sama. Ya, seperti ini. Tadi IP-nya itu 192.168.101 dan 102 ya. Oke, kita kasih IP address untuk PC pertama. Oke, seperti ini ya. Ini 192.168.101 ya. 192.168.100.1. Oke, gateway-nya tidak usah diisi ya. Lalu close, lalu PC kedua. Bentar. PC kedua. Itu 192.168.102. Oke. Nah, misalkan oke, sebentar, agak sedikit error. Nah, untuk mengecek apakah si PC tersebut sudah connect atau belum, ya cukup menggunakan perintah ping ya. Misalkan kita bisa ping dari PC 1 ke PC 2. Oke. Ya, ini dibuka lalu ke command prompt, langsung ping 192.168.102. Jadi ini dari PC 1 mau ping ke PC kedua ya, 102. Nah, hasilnya kan reply. Jadi
tanpa mengisi gateway tetap bisa berkomunikasi antara PC 1 dan PC 2 karena ini masih satu network yang sama ya. Oke. Oke, selanjutnya di step kedua, di contoh selanjutnya ada gambar lagi. Nah, di sini ada dua PC, tapi PC ke-1 ya, PC kedua. Nah, tidak langsung, jadi lewat dulu yang namanya switch ya. Jadi PC 1 menggunakan IP-nya 101, PC 2 menggunakan IP 102. Nah, kalau begini apakah harus membutuhkan switch gateway juga ya, IP gateway? Nah, jawabannya ya tidak perlu sama ya, karena di sini networknya masih sama ya, 101 ini 102/24 ya, jadi masih satu network, jadi tidak perlu menggunakan IP gateway. Jadi ingat ya, selama tujuan paketnya masih satu network, dengan sumber paketnya tidak membutuhkan gateway ya, paket langsung dikirim ke alamat tujuan. Oke, selanjutnya, nah ini ada lagi ada perangkat PC 1 sama PC 2 ya. PC 1 192.168.1.100, PC 2 192.2.100. Nah, kalau ini membutuhkan gateway ya, karena ini sudah beda network atau beda networknya ya. Jadi ini kalau yang ini 192.168.1.0/24, kalau ini 192.168.20/24. Ya, kalau net masknya sama, subnet masknya 24, cuman ini 2.0 ya, kalau ini 1.0. Nah, berarti ini membutuhkan yang namanya gateway. Ya, di sini ada perangkatnya harus ada router ya. Nah, gateway-nya ini sebagai pintu gerbangnya, kalau misalkan si 100 mau ngirim data ke 200, berarti harus ada gateway di routernya ya. Jadi ini satu misalkan IP-nya, yang penting jangan sama dengan atau jangan pernah dipakai dengan network yang lain, dengan IP address yang lain. Jadi ini dikoneksikan kabelnya ke pas Ethernet 01, nah, dikasih IP si routernya 11 ya. Terus ini untuk gerbang masuk dari 200 ke jaringan yang lain, berarti di sini di pas Ethernet 02 dikasih IP-nya 2.1 ya. Jadi ini wajib menggunakan gateway. Jadi saat PC 1 nanti mau ngeping ke PC 02, maka paket akan dikirimkan dulu ke interface fast Ethernet 01 router. Jadi ke sini dulu ya, ini dikirim ke sini dulu. Selanjutnya router mengirimkan paket tersebut ke PC 02 melalui interface 02 ya, ke sini ya. Jadi begitu alurnya. Nah, nanti kan si paket ping tersebut akan berhasil kalau misalkan replay ya, seperti tadi di contoh. Jadi ketika PC 02 mengirimkan SMP replay, maka paket tersebut dikirim ke interface PC 02 fast Ethernet 02 ya. Maka paket tersebut dikirim ke fast Ethernet 02. Selanjutnya router mengembalikan ke PC 01 melalui interface PC 0 fast Ethernet 01. Jadi bolak-balik. Jadi ini membutuhkan yang namanya IP gateway. Ya, contohnya seperti ini. Kita coba praktikkan lagi. Ya, ini dibiarkan saja. Jadi, misalkan ada router ya, lalu dua PC, dua komputer. Nah, seperti ini. Nah, kita hubungkan dengan fast Ethernet 0, lalu ke fast Ethernet 00, lalu ini sisanya fast Ethernet 10 dihubungkan dengan fast Ethernet 00 ya. Lalu kita kasih IP untuk yang PC pertama, ini menggunakan 1.100, IP-nya 1.100. Oke, sebentar. Oke, menggunakan
192.168.1.100. Oke, gateway-nya kita tidak isi dulu ya. Oke, setelah itu yang PC kedua kita kasih IP 192.168.2.100. Gateway-nya kita kosongkan dulu. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, untuk router kita kasih IP address ya. Untuk fast Ethernet 00 sama 10. Kalau di sini 00 10. Kalau di slide tadi kan 01 sama 02 ya. Nanti ini disesuaikan aja karena di sini 00, maka fast Ethernet 00 sama 10. Kita coba setting IP, kita coba cara lain ya. Menggunakan GUI ya, tidak menggunakan perintah. Oke ya, ke config fast Ethernet 00. Ini portnya kita nyalakan, di on kan. Nah, di bawah kalau mau lihat yang kita ketikan itu sebenarnya bisa juga di sini ya. 192.168.1.1 ya. Ya. 192.168.1.1. Oke. Oke, itu sudah. Nah, selanjutnya fast Ethernet 10 di on kan ya, 192.168.2.1. Oke. Oke, nah selanjutnya untuk mencoba apakah ininya sudah benar, bisa kita coba di ping ya. Ya, ini di close. Ini kita ping dari PC 1 ke PC 2. Bentar. Oke, caranya ping 192.168.2.1. 2.100 maaf. 2.100. Jadi dari PC 1 ke PC 2. Nah, hasilnya ini pasti hasilnya request timeout ya, karena belum terkoneksi gara-gara belum ada gateway. Jadi IP address-nya sudah disetting di IP address gateway-nya sudah disetting ya di router, tapi di komputer belum disetting. Kita coba setting di komputernya. Nah, berarti ini kan IP, lalu ini gateway-nya berarti 11. Oke. Oke, selanjutnya kita setting lagi di PC kedua, gateway-nya 192.168.2.1. Oke, sekarang kita coba langsung aja dari PC 2 ke PC 1 ya. Ping 192.168.1.100. Oke, sebentar. Oke, masih timeout. Kadang-kadang begini ya, jadi di
ini kadang tidak bisa menggunakan ini ya, menggunakan kabel straight kadang ya. Tapi percobaan masih bisa, sekarang jadi nggak bisa. Nah, ininya jadi malah down ya. Sebentar. Oke. Menggunakan ini malah jadi bisa ya. Ini menggunakan kabel cross malah jadi bisa ya. Jadi kadang di paket tracer itu sebentar ininya. Nah, menggunakan paket tracer itu kadang begini nih ya. Sekalian info saja. Jadi harusnya ini kan biasanya kalau menggunakan beda perangkat itu menggunakan kabel straight ya. Menggunakan kabel straight. Nah, tapi ini barusan jadi tidak bisa si komputernya malah jadi down ininya si pas ethernetnya. Tapi menggunakan kabel cross malah jadi bisa. Ya nggak apa-apa lah. Nanti ini tinggal dicoba aja bisa menggunakan kabel straight atau cross. Harusnya sih ini menggunakan kabel straight ya, karena menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, ini coba Bapak ping dari PC1 ke PC2. Kalau sebelumnya kan timeout, kita coba ping lagi 2100. Oh, masih timeout. Nah, sudah bisa sekarang ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada gateway, tidak bisa terkoneksi. Kalau ada gateway, bisa terkoneksi. Nah, sekarang kita coba dari PC kedua ke PC pertama, berarti ke IP-nya 100 ya. Nah, ini 100. Nah, langsung hasilnya reply ya. Jadi seperti itu. Kenapa kita membutuhkan atau wajib mengisi IP gateway di perangkat komputer dan di router. Oke, konfigurasi router Cisco ya, default gateway diperlukan untuk jaringan komunikasi jarak jauh, ya betul. Jadi kalau misalkan beda network, beda IP ya berarti beda IP network berarti wajib membutuhkan gateway. Terus kalau misalkan kita mau meremote router menggunakan VTY atau virtual teletype bisa menggunakan SSH atau telnet, ya wajib membutuhkan default gateway-nya berapa ya. Lalu menggunakan perintah IP default gateway untuk mengkonfigurasi gateway default untuk switch-nya. Di switch juga bisa membuat atau men-setting IP default gateway-nya di switch ya. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi router Cisco ya. Di router Cisco sebenarnya hampir sama dengan di switch Cisco ya pengaturannya. Misalkan mau bisa mengganti nama perangkat, ya memberi password untuk user exec mode, privilege exec mode, mengamankan jalur VTY, ya mengekripsi password, banner, nyimpan konfigurasi sama juga ya. Aturannya sama, perintahnya juga sama. Contoh misalkan kita konfigurasi router Cisco misalkan bisa menggunakan kabel ini ya, kabel apa namanya? Bentar, kemarin itu menggunakan kabel konsol ya, maaf, menggunakan kabel konsol. Jadi seperti ini contohnya ya. Bapak coba demokan kabel konsol itu kayak gini. Jadi
tidak perlu menggunakan IP untuk kabel konsol. Ya, kali kalau misalkan kita setting menggunakan kabel cross atau straight, itu wajib menggunakan IP address. Misalkan kita nambahkan lagi router, lalu komputer. Nah, di sini ada kabel yang warna biru, kabel konsol. Nah, ini caranya koneksinya, ini diklik di komputernya, pilih RS232. Ya, kalau tadi kan kabelan pakai pas Ethernet. Nah, lalu ke routernya pilihnya konsol. Ya, ini digunakan misalkan kita lagi ujian CCNA ya, untuk mendapat sertifikasi CCNA, kadang konfigurasi routernya itu di lock, jadi tidak bisa dibuka, harus menggunakan kabel ini, ya, kabel konsol ini wajib ya. Seperti ini. Jadi kalau mau mencoba membuka si router dari komputer, caranya cukup diklik ya komputernya, lalu bentar Bapak sharingkan dulu. Lalu ke menu desktop, lalu pilih terminal, lalu oke. Nah, isinya nanti seperti ini sama ya. Isinya router. Begitu ya. Jadi ini percobaannya ya untuk menggunakan kabel konsol. Nah, memberi nama device, misalkan hostname Jakarta, nanti ini routernya berubah jadi Jakarta, gitu. Sama aja sih perintahnya dengan di switch yang kemarin ya. Ini mengamankan perangkat ya, mengamankan user exec mode, mengamankan privilege exec mode, sama mengamankan VTY ya, virtual telnet untuk login menggunakan SSH atau telnet. Lalu enkripsi password juga sama, service password encryption, bikin banner juga sama, perintahnya begini. Untuk simpan konfigurasi masih sama, menggunakan write atau copy running config ke startup config, sama ya, seperti itu. Kalau mau mengecek konfigurasi, bisa menggunakan show run, nanti muncul seperti ini. Nah, ini misalkan memberi IP address, tadi sudah pernah dikasih tahu ya, IP address di router sama di komputer. Ya. Ini IP-nya komputernya 10.2, ini gateway-nya 10.1. Caranya masuk ke interface G00, lalu IP address-nya berapa, lalu subnet masknya 0, ini untuk mengaktifkan perangkat G00. G00 itu maksudnya gigabit Ethernet 00. Ini tergantung perangkat routernya. Kalau di routernya ada gigabit Ethernet 00, ya berarti gigabit 00. Kalau fast Ethernet berarti fast Ethernet atau F00. Ya, tadi Bapak coba jelaskan juga caranya menggunakan GUI ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek konfigurasi internet bisa mengetikkan perintah show IP root, ini menampilkan isi dari tabel routing IP versi 4 disimpan di RAM. Mengecek interface, show interface, mengecek IP interface. Ini IP interface menampilkan statistik IP untuk di router. Untuk troubleshoot, ini nanti Bapak coba diskusikan di grup ya. Ada 3 ya. Nah, selanjutnya nanti kalian buat tugas skema jaringan menggunakan paket tracer. Jadi di paket tracer silakan kalian buat skema jaringan. Skema jaringannya sama aja dengan ini ya. Ada router, ada switch, ada komputernya 3 ya. Silakan dihubungkan seperti ini juga sama. Lalu IP address-nya gunakan yang ini 172.168.10.124. Ya, jadi silakan PC 1 mau dikasih IP berapa terserah, yang penting jangan ada yang sama ya. Nah, semuanya harus bisa terhubung, PC 1 bisa terhubung ke PC 2, PC 2 terhubung ke PC 3 dan sebaliknya ya. Jadi bisa saling terhubung. Jadi mempraktekkan memberikan IP address lalu menyeting gateway. Ya, harus bisa saling komunikasi antar semua perangkat ya. Nah, file paket tracernya nanti silakan upload di Google Classroom. Ya. Paling itu saja yang Bapak jelaskan di pertemuan 10 ini tentang routing. Kalau ada pertanyaan silakan diskusi di
WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini merupakan video tambahan karena tadi ada trouble saat menggunakan kabel straight ya di paket tracer. Nah, hari ini kita coba Bapak tambahkan lagi. Oke, untuk router, lalu komputernya 2. Nah, lalu ini menggunakan kabel straight. Nah, harusnya kan memang kabel yang digunakan adalah kabel straight karena menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Kalau misalkan cross, itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Oke, Bapak coba beri IP address ya. Di PC 0. Misalkan IP-nya 192.168.1.100, lalu gateway-nya 1.1. Oke, di PC 1 lagi, di PC 1 berarti ini IP-nya beda network 192.168.2.100, lalu gateway-nya 2.1. Oke. Nah, untuk routernya kita ke setting IP di fast Ethernet 00 kita nyalakan, berarti ini fast Ethernet 00 yang terhubung ke PC 0 192.168, gateway-nya tadi ya 1.1. Lalu yang ini di on kan 192.168.2.1. Oke, di Bapak lanjutkan. Jadi kalau misalkan menggunakan ini menggunakan kabel straight ya, si jaringan itu tidak bisa connect. Nah, setelah Bapak cek ini karena menggunakan tergantung tipe routernya ya. Jadi kalau menggunakan router PT yang ini ya, router PT yang ini tidak bisa menggunakan kabel straight, harus menggunakan kabel cross ya. Padahal secara fungsi, secara teori sih sebenarnya kalau misalkan kabel straight itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, terus kabel cross menghubungkan perangkat yang sama. Nah, sekarang kita coba ganti routernya, bukan menggunakan yang ini. Kalau tadi kan menggunakan router PT yang ini, kita coba menggunakan router 1941 ya. Ini kita pindahkan kabelnya ke sini ya, ini sudah gigabit. Yang ini juga kita pindahkan ke sini. Nah, kita coba setting lagi di gigabit Ethernet 00 sama 01-nya IP address gateway-nya sesuai dengan network masing-masing. Caranya cukup diklik, lalu ke config. Bentar, kita sharingkan dulu. Ya, ke config, lalu ke gigabit, nyalakan dulu portnya
192.168 ini 1.1 ya. Lalu gigabit 01 192.168.2.1 ya. Oke, kalau menggunakan ini sekarang sudah bisa terhubung ya. Nah, sebentar, ini belum dinyalakan. Yang 0 gigabit Ethernet 01-nya belum nyala. Dinyalakan dulu, baru perangkat portnya gigabit 01-nya up. Nah, nanti hasilnya kan kalau terkoneksi itu hijau seperti ini. Ini bisa kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Caranya diklik PC 0-nya, lalu ke desktop. Nah, ke desktop, lalu command prompt, kita coba ping 192.168.2.100. Ini nanti mencoba komunikasi dari PC IP 192.168.1.100 ke network yang berbeda yaitu 2.100, hasilnya reply ya. Hasilnya reply seperti ini ya. Begitu penjelasannya. Jadi ini tergantung pemilihan routernya kan. Jadi karena ada beberapa router yang harus menggunakan kabel cross ya untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, ada juga yang menggunakan kabel straight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.